sifatnya sesuai dengan aturan. Pertama, UKL UPL kita telah lakukan, kemudian master plan-nya sudah kita lakukan, kemudian feasibility study-nya kita sudah lakukan, ya. Memang ada regulasi yang berubah di akhir 2019, tapi kami meyakini bahwa itu hanya sifatnya administratif. Kami meyakini itu khususnya di pantai itu sangat penting, karena keindahan kota, khususnya Kota Raha dalam rangka penataan itu harus diatur sedemikian rupa. Saya kira persoalan penataan dalam rangka keindahan di pantai itu adalah sesuatu yang sangat urgent, karena Kota Raha itu memang dia dikelilingi oleh pantai, sehingga kalau tidak ditata sedemikian rupa, maka yakin dan percaya Kota Raha akan Muna khususnya akan kehilangan keindahannya. Justru keindahan Kabupaten ini berada di pinggir pantai, sehingga kita maksimal dengan segala potensi yang kita miliki. Terima kasih. Anggaran itu cukup besar, 40 miliar lebih, yang sampai sekarang itu tidak bermanfaat, tidak kemudian memberikan kepastian kepada rakyat. Saya ingin sampaikan bahwa pedoman di dalam rangka bagaimana menindaklanjuti dalam proses penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah, juga itu setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan itu harus berpedoman pada situasional wilayah yang kemudian kita tahu bersama bahwa Motewe, ya, itu adalah daerah zonasi pesisir wilayah pulau-pulau, dan kemudian pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu harus ada RT RW. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari pembangunan Kota Raha, Kota Motewe atau Kota Baru, saya kira ini tidak berdampak sangat positif terhadap masyarakat. Kenapa? Masih banyak betul-betul persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi dalam visi misi 2015-2020 tidak ada cantuman tentang persoalan bagaimana proses penata ruang terpadu dan kawasan lingkungan di wilayah pesisir. Itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, bahwa reklamasi penataan kawasan ini sama sekali, ya, saya anggap mangkrak sampai dengan hari ini. Yang kedua adalah waterfront city, dan ketiga adalah Jalan Warangga. Cukup. Ini adalah merupakan bagian yang. Ya. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Ya, terima kasih. Motewe pertama kita sudah melakukan sesuai dengan regulasi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita sudah melaksanakan yang namanya UKL UPL, ya. Itu adalah satu regulasi yang menjamin pembangunan di Kota Baru Motewe, ya. Pada aspek asas manfaat saya kira sangat bermanfaat, ya, karena bagaimana kita mengadakan sebuah event-event besar misalnya, kalau tidak ada ruang-ruang untuk melakukan komunikasi atau koordinasi. Kemudian kedua, persoalan Warangga. Saya kira persoalan Warangga perbedaannya dengan di Laur sana itu harus 3 kabupaten, Buton Tengah dan Muna sendiri dan Muna Barat itu hampir setiap saat ke sana, ya, melintasi jalan itu, sehingga perlu kita pikirkan adalah jalan alternatif atau pelebaran, peningkatan dari jalan itu sendiri. Dan ingat bahwa beberapa kejadian itu di tempat itu sering terjadi kecelakaan, sehingga kita melakukan langkah-langkah. Persoalan regulasi, kami sesuai dengan aturan dan kondisi regulasi yang telah ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada satu hal bahwa kita ingin menjadikan bahwa Warangga itu bukan cuma sekedar makam, tapi sekaligus adalah satu rest area dan pengembangan menuju ke sekitar Warangga itu sendiri. Dan itu kita sudah lakukan, sehingga tentu kita berharap bahwa Warangga akan menjadi ikon baru di Kabupaten Muna, baik sebagai tempat pertemuan-pertemuan, khususnya bagaimana kuliner bisa berkembang, dan tentu di situ ada arus komunikasi dan bisa dimanfaatkan untuk olahraga. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua paslon yang sudah saling bertanya dan juga menanggapi, dan tentunya pemirsa segmen semakin seru, berjalannya debat juga semakin seru di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, karena kedua pasangan calon akan masih saling bertanya dan menanggapi. Tetaplah bersama kami di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020. Masih di segmen saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kita mulai kali ini dari paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya, silahkan. Iya, saya kira seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau saya melihat tanggapan nomor 1 yang menjadi skala prioritas pembangunan infrastruktur itu adalah wilayah Motewe, Warangga, dan waterfront city.
tiga komponen ini sebenarnya sama sekali asas yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Olehnya itu saya ingin bertanya, kenapa dana yang begitu besar, 40 kurang lebih sekitar 50 miliar, tidak memperhatikan di Muna bagian timur, Muna bagian barat, Muna bagian selatan, dan Muna bagian utara? Kira-kira mungkin saya ingin mendengarkan jawaban dari paslon nomor 1. Silakan dijawab paslon nomor 1. Ya, terima kasih. Seperti saya katakan bahwa pembangunan itu dia ada semacam hal-hal yang sifatnya urgent ya, urgent dan menjadi marwah dari sebuah daerah. Saya kira mengenai Terprovinsi dan OTW itu adalah marwah. Kita ingin bahwa kota Muna juga, kota Raha khususnya itu dia memang representatif dan ada pengakuan bahwa itu kota ya. Saya kira persoalan Muna Timur kita sudah lakukan. Muna Timur pembangunan sekarang kita bangun rumah sakit, jalannya, kemudian akses listriknya kita dengan komunikasi dengan pihak PLN, airnya kita siapkan semua. Saya kira di sana tidak ibaratnya bahwa apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar kita penuhi. Sehingga tentu saya ingin mengatakan bahwa semua hal kita prioritaskan, kita bangun ya, baik aspek sumber daya manusia, aspek pelayanan, kemudian aspek pembangunan infrastruktur, semua rata. Memang ada skala-skala prioritas ya. Artinya kalau dibandingkan misalnya MOTW yang 33 miliar dengan ring road yang habis menghampirkan 400 miliar, ini tidak berimbang ya. Karena ini ring road ini peruntukan hanya untuk itu, sehingga energinya habis untuk pembangunan ring road, sementara hal-hal yang sifat urgent yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Sehingga saya bahwa memang Muna ini satu sisi saudara mengatakan bahwa 60 tahun Kabupaten Muna berdiri dan Muna Barat 6 tahun, ini tidak rancu ini, karena Muna Barat itulah bagian dari Muna. Ya, sehingga menjadi salah kalau kemudian membandingkan antara Muna dan Muna Barat. Ya, karena Muna Barat itu terbentuk juga dari bagian 60 tahun itu terbentuk. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa kita sudah maju selangkah lebih maju. Bukan kita berpikir coba infrastruktur jalan, tapi kita berpikir hal-hal yang bisa menghasilkan, bisa menjadi daerah Kabupaten Muna menjadi. Waktu Anda habis, silakan tanggapan Anda paslon nomor 2. Kesimpulan saya, visi misi yang dilakukan oleh pasangan calon untuk 2015 ketika mengatakan sebagai bupati saya anggap gagal total. Kenapa saya katakan gagal total? Karena fokus pembangunan pada wilayah perkotaan saja, yang kemudian menjadi salah satu produktivitas sektor-sektor unggulan yang menjadi dasar dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar. Juga harus bisa melihat pembangunan di wilayah Muna Timur, Muna bagian barat. Saya ingin sampaikan, di Muna bagian timur, mulai dari Langkoroni, Latompa, kemudian Raimuna, Maligano, kemudian masuk Pohorua, Lapole, Lanobake sampai dengan di Liwu Mentigi, itu adalah jalan nasional. Tetapi yang mereka inginkan adalah jalan yang menuju jalan usaha tani dan jalan yang menuju daerah pesisir. Dan juga permintaan yang yang ini minta maaf karena saya juga keliling, itu adalah masalah dermaga, tambatan perahu, pelabuhan rakyat. Nah, apa yang disampaikan tadi tentang bahwa rumah sakit dan sebagainya itu dianggap gagal karena sudah berakhir masa jabatan, itu tidak menyampai. Kemudian kedua, masalah jalan itu hanya kurang lebih 800 meter, yaitu dari Pasir Putih sampai dengan Lambelu. Setelah itu tidak ada sama sekali. Ya, kaitan tentang persoalan anggaran Muna Barat itu jauh berbeda dan saya kira itu tidak benar. Ya, tidak benar. Kita harus kembali, waktunya 1 menit. Ya. Terima kasih, sebetulnya sangat salah asumsinya ya. Kita lihat bagaimana sekarang Langkoroni. Langkoroni itu menjadi satu tempat yang segala sarana kita siapkan, termasuk Raimuna ya. Kemudian jalan di Lambelu yang sudah bertahun-tahun tidak dijalankan, kemarin kita jalankan ya. Kemudian sudah ada itu sekitar 3 km, kemudian termasuk di Tampuna Bale. Saya kira itu bukan hal yang, apalagi sekarang kawasan Mutiara ya. Mutiara itu kawasan yang menjadi ikon dari Kementerian Transmigrasi. Di sana akan ada proyek yang besar karena itu menjadi semacam kawasan binaan dari Transmigrasi. Sehingga tentu wilayah Muna Timur itu akan menjadi wilayah di mana tingkat produktivitasnya itu akan semakin meningkat ya. Kemudian saya kira memang bicara pembangunan itu ada skala prioritas ya. Skala prioritas. Kita tidak mengatakan bahwa MOTW kemudian water City itu prioritas, bukan prioritas. Itu adalah sebuah aksesoris, sebuah bagaimana Muna itu, khususnya kota Raha itu menjadi sesuatu kota yang indah, sehingga orang berkeinginan untuk masuk ke Muna. Sehingga tentu dengan konsep Meteuna yang kita gadang-gadang sebagai pariwisata, itu akan menjadi sesuatu yang ibaratnya berimbang gitu ya. Ya, sehingga cukup waktu Anda habis. Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 2, waktunya 30 detik. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Di mana-mana
saudara sering mengatakan bahwa di Muna Barat itu, jadi sekali lagi ini adalah sebetulnya adalah persaingan antara beliau adalah Bupati Muna Barat, saya Bupati Muna. Ada informasi yang berkembang bahwa saudara dalam setiap kampanye mengatakan 720 km jalan yang dilakukan selama 6 tahun. 720 km itu terlalu jauh. Saya meyakini bahwa itu data-data yang tidak benar. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, saya coba tunjukkan bahwa 720 meter memang 720 km itu jalan yang dibangun di Kabupaten Muna Barat. Jangan sampai hanya bunyi yang besar tapi faktanya. Karena Muna Barat terlalu kecil, tidak sampai. Kalau Muna Barat saya pasti yakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara saya itu benar adanya, ya. Jalan kabupaten di wilayah Muna Barat itu adalah 579, sedangkan jalan Kabupaten Muna adalah 676. Yang kami ingin sampaikan bahwa di luar dari jalan nasional, di luar dari jalan usaha tani. Yang ingin kami sampaikan ada 3 spesifikasi yang kemudian kita bedah dalam persoalan anggaran. Untuk pengangkutan dalam bentuk truk atau tronton, kita buat dalam bentuk pengaspalan hot mix. Untuk pengangkutan pick up atau trek, itu kita bentuk dalam bentuk aspal RMA. Untuk jalan lingkungan desa, dari desa yang satu ke desa yang lain, atau lingkungan dalam satu desa, itu kita pakai butur sil. Anggarannya tidak terlalu besar, 800 sekian juta. Kemudian untuk RMA hanya 1, sekian miliar. Untuk hot mix saya kira terlalu besar. Kita simpulkan semua sampai dengan jalan usaha tani. Dan ini minta maaf, kita kolaborasikan dengan dana desa. Artinya bahwa apa yang menjadi keinginan harapan masyarakat tentang masalah produksi yang kemudian mereka inginkan selama ini, itu adalah menjadi harapan besar bagi mereka. Kalau kemudian yang ingin disampaikan oleh paslon nomor 1 itu hanya mendengar, yang melaksanakan adalah saya. Anggaran yang disebut lagi ring road Laboro tadi salah besar, itu juga mungkin yang didengar. Olehnya itu tentang persoalan hari ini yang kita bicarakan adalah Kabupaten Muna. Kabupaten Muna itu jalan kabupatennya ada 676 di luar dari jalan usaha tani. Nah, olehnya itu apa yang menjadi bagian dari Muna Timur tadi yang disampaikan kurang lebih 47 km itu adalah jalannya Pak Jokowi dari Langkoroni sampai dari Lumen Tinggi, sedangkan jalan kabupaten itu hanya 800 meter dari 156 ketika sudah berakhir masa jabatan. Ini yang menjadi penilaian saya. Belum lagi di wilayah Muna bagian barat, di wilayah Muna bagian selatan. Maaf, waktu Anda habis. Tanggapan Anda paslon nomor urut 1, silakan, waktunya 1 menit. Saya mengatakan, saya kira kita bicara fakta bahwa masa jabatan saya sampai tanggal 3 September 2021, jadi asumsi Bapak salah ya, masa jabatan. Jadi masa jabatan saya itu masih lagi 1 tahun depan ya. Kemudian kedua, kalau bicara fakta-fakta, memang ada jalan nasional sama seperti halnya di Muna Barat, di Poros, Lagadi dan sekitar sampai di Laworo sana, khususnya di Tiworo SP2 itu jalan nasional ya. Jalan nasional lanjutan dari mana? Dari Lagadi ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa pembangunan itu bukan cuma persoalan jalan. Kita ingin menciptakan sebuah kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa jalan sama seperti halnya Tugu dan Gerbang ya. Tugu itu menghabiskan anggaran dari sekitar 12 tugu yang ada, itu menghabiskan anggaran, itu dia bermain sampai 10 miliar. Kemudian katakan gerbang itu satu gerbang sekitar 1 miliar, 7 berarti 17 miliar. 17 miliar kalau dibangunkan kantor sebetulnya itu cukup representatif, sehingga tentu ini adalah penyia-nyiaan anggaran, sehingga tentu aspek akuntabilitasnya tidak terpenuhi. Nomor 2 silakan ditanggapi kembali 1 menit. Pikiran cerdas pasangan nomor 1 ini saya kira belum saya anggap sebagai pemimpin. Kenapa? Daerah yang harus ditujukan hari ini sebagai pilkada adalah Kabupaten Muna. Kita harus memahami bahwa apa yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat itu adalah sangat penting. Prioritas. Saya kira kalau bicara masalah kantor, saya sampaikan lagi bahwa Kabupaten Muna itu 60 tahun, Muna Barat baru 6 tahun. Dari skala prioritas dengan melihat anggaran yang sangat sedikit, yang menjadi prioritas ketika mereka memperjuangkan pemekaran Kabupaten Muna berdarah-darah, yang mereka inginkan adalah jalan, jembatan, irigasi, dan hasil produksi lain yang kemudian menjadi dasar dan topik dalam rangka bagaimana mengatasi persoalan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita bisa melihat kondisional yang ada. Persoalan apa yang disampaikan, memang betul jabatan belum berakhir, tinggal 1 tahun, ya kurang lebih berapa bulan. Tetapi saya kira ini menjadi variabel, kurang waktu dengan sekian dan berakhir masa jabatan, ini kan tidak akan tercapai. Seperti Warangga contoh, minta maaf. Warangga itu nomenklaturnya adalah Motewe Watu Putih, bukan yang di jalan situ, itu adalah jalan nasional. Motewe Watu Putih itu adalah mulai dari Motewe,
kemudian Labone, kemudian Petigan sampai dengan Lakoduma atau Kecamatan Pasir Watu Putih. Kita berikan tepuk tangan, mohon harap tenang. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon yang telah saling bertanya dan juga saling menanggapi. Suasana di sini semakin seru dan hangat pemirsa. Tentunya kami akan kembali di segmen penutup di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement atau pernyataan akhir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bersama kami di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020 di Gedung Galampakan Tolalo Raha bersama saya Dian Mirza. Di segmen penghujung ini masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement atau pernyataan akhir. Dan ini diberikan kesempatan juga untuk Wakil Bupatinya memberikan closing statement masing-masing 3 menit. Kami persilakan nomor urut 1 terlebih dahulu, paslon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit, Wakil Bupatinya dulu ya. Saya himbau Wakil Bupatinya dulu memberikan closing statement 3 menit, lalu dilanjutkan dengan Bupatinya 3 menit. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU, yang saya hormati Ketua dan Komisioner Bawaslu, yang saya hormati saudara pasangan calon dan semua hadirin yang saya muliakan, terkhusus kepada saudara saya LM Rusman MBST, Bupati Muna hari ini dan insya Allah Bupati 2016 yang akan datang, 2026 yang akan datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah ikuti semua apa yang kita lakukan hari ini di sini. Ya. Apa yang saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari apa yang kita lakukan. Apa yang penting memilih pemimpin adalah ingat jejak digital kita. Dan apa yang saya alami selama 5 bulan lebih saya keliling Muna, satu yang diharapkan pemimpin. Pemimpin yang mereka kehendaki adalah pemimpin yang bisa melayani mereka sampai habis. Dan itu ada sama pasangan 01. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kepada seluruh pemirsa khususnya masyarakat Kabupaten Muna, terutama yang memilih, ingat pada tanggal 9 Desember Anda akan sejahtera, Anda akan berdaya saing, Muna akan maju dan berdiri apabila Anda memilih pasangan nomor urut 1. Oke, terima kasih atas perhatian kita semua dan saya harap momen ini akan menunjukkan siapa kita, di mana kita berada 5 tahun ke depan, dan Muna bahagia. Saya jamin ini kalau pasangan 01 yang menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih ada waktu 1 menit 44 detik. Silakan Pak, tambahkan ya Pak Bupati boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para komisioner dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan berbagai ini. Menjadi seorang pemimpin adalah tentu diamanahkan untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pembangunan itu harus ada pada semua segmen, baik segmen yang sifatnya fisik maupun segmen yang sifatnya bagaimana peningkatan sistem demokrasi, sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap dengan kepemimpinan yang adil dan bijaksana akan menciptakan kesejahteraan. Karena kunci sebuah kesejahteraan adalah pertama adalah kenyamanan. Pada aspek-aspek ekonomi dan aspek yang lain itu mengikut. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian khususnya pemirsa bahwa pemimpin itu adalah seorang yang memiliki totalitas terhadap daerah yang dipimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang melayani rakyatnya. Seorang pemimpin adalah seorang apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat ditindaklanjuti sehingga tercipta kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna, ya, 4 tahun terakhir ini kita telah melakukan fondasi yang dalam rangka pengembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat Muna. Kita telah meletakkan pada sektor pertanian. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita membangun sebuah pabrik kerjasama dengan investor. Kemudian dalam waktu dekat juga akan kita melakukan pembangunan pada sektor perikanan kelautan, termasuk dalamnya rumput laut. Sehingga ini tentu akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat bisa berdaya dan ada peningkatan ekonomi di dalamnya. Dan yang menjadi ikon kita adalah bagaimana peningkatan pariwisata. Pariwisata kita, konsep kita Meteuna itu telah mendunia, ya. Dan kita telah melakukan satu kegiatan festival Meliura, itu telah menjadi kegiatan nasional sehingga di masa-masa yang akan datang
Pemerintah daerah akan menyiapkan sarana prasarananya sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik regional maupun nasional itu akan datang di Kabupaten Muna, sehingga tentu itu akan menjadi energi baru bagi Kabupaten Muna. Untuk itu tanggal 9 Desember pilihlah nomor 1 ya, karena nomor 1 lah nomor yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu 3 menit untuk paslon nomor urut 1 memberikan closing statement. Boleh Bapak calon wakil bupati juga boleh ditambahkan oleh calon bupati. Silakan 3 menit dari sekarang. Ya, masih ada waktu 3 menit untuk memberikan closing statement. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentu sistem pemerintahan yang kita bangun selama ini adalah sistem pemerintahan yang di mana keterlibatan birokrasi itu baik dalam program-program kegiatan memang merata. Kita juga selalu menghimpun apa yang menjadi keinginan masyarakat, keinginan para tokoh-tokoh. Tentu kita berharap pembangunan Kabupaten Muna itu betul-betul ada loncatan-loncatan yang sangat besar. Sehingga alhamdulillah dengan beberapa hal kita juga terus melakukan komunikasi dengan khususnya dengan kementerian-kementerian. Ada beberapa hal yang kita akan dibangun di Kabupaten Muna, dan itu lewat komunikasi yang dalam ya. Pertama pada persoalan air bersih, persoalan katakan Kutunaga, Lohia, kemudian Watu Putih yang selama ini terkendala air, baik pada aspek APBD maupun APBN, itu telah melahirkan satu spam yang cukup representatif, termasuk spam di Penturo, termasuk spam di Tampuna Bali dan lain sebagainya, sehingga tentu apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat hari ini, persoalan air khususnya di 3 kecamatan itu sudah tertuntaskan, tinggal kita menyambung ke rumah-rumah masyarakat. Kemudian kedua, isolasi, terisolasian selama ini di Kabupaten Muna, alhamdulillah kita juga sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sehingga tol laut datang, dan kita sudah melakukan ekspor itu di beberapa negara, termasuk beberapa daerah, itu khususnya pertanian. Tentu di masa-masa yang akan datang konsep di perikanan, kelautan, kemudian termasuk peternakan itu menjadi ikon kita. Kemudian ada beberapa hal yang kita lakukan, terkhusus bangunan peningkatan infrastruktur. Sebentar lagi akan dibangun satu jembatan yang tentu ini adalah komunikasi yang kita bangun lewat RPJMN ya, sehingga sudah ditetapkan bahwa khusus jembatan yang hubungkan antara Toli-Toli kemudian Toya dan Napabalano akan dibangun segera. Sekarang saat ini sudah dalam tahapan desainnya. Kemudian termasuk jalan di pesisir pantai yang kita namakan Trans Muna, itu jalan di pesisir pantai akan dibangun dari Motewe, dari Napabalano, kemudian Motewe Lakusi ke Labora Wainkobola. Tentu ini akan menjadi ikon kita, sehingga tentu apa yang menjadi harapan masyarakat dalam rangka peningkatan prasarana dan terkhusus mengenai peningkatan pariwisata itu kita bisa genjot, sehingga masyarakat Muna akan menjadi masyarakat sejahtera, bahagia dan makmur insya Allah. Selanjutnya Pak Wakil tambahkan. Terima kasih para pemirsa yang saya muliakan. Hari ini hari di mana Bapak Ibu semua yang menonton ini bisa menilai siapa di antara kami yang pantas menjadi bupati dan wakil bupati Muna. Seorang pemimpin adalah khalifah. Keputusan-keputusannya membuat Anda hidup atau Anda mati. Saya pensiunan birokrasi, 30 tahun saya membantu 4 gubernur. Dan saya jaminkan Anda, kalau Anda memilih pasangan ini, saya jamin 5 tahun yang akan datang Anda lebih bahagia. Lebih bahagia lagi karena kenapa? Konsep kami akan dibawa dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hati nurani, di mana kalau ini tidak dikelola dengan baik akan muncul generasi-generasi yang akan datang yang saya tidak mengerti, tidak menghargai lagi yang lain. Contohnya 4 tahun baru menjadi bupati Muna, di mana sebelumnya raha yang kacau dan pemimpin yang humanis, ini semua hilang pada hari ini. Oleh karena itu tanggal 9 Desember nanti saya harap Anda memilih pasangan nomor urut 1 LR Nusman Emba dan Haji Bahrun MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk memberikan closing statement untuk paslon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit. Kita mulai dari calon wakil bupati terlebih dahulu. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para komisioner KPU, komisioner Bawaslu, panelis, pasangan calon, dan pasangan saya, Bapak Laode Raji Untumada, serta seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang menyaksikan acara debat pada kesempatan ini. Kami adalah pasangan Rapi. Saya ingin menyampaikan akronim Rapi dalam 2 hal. Yang pertama, Rapi adalah jati diri, Rajiun Lapili.
Nama kami adalah nama asli, Laode M. Rajiun Tumada dan Haji Lapili. Kami bangga atas pemberian orang tua yang diberikan kepada kami. Karena sempat beberapa waktu yang lalu, ternyata di sebelah sana, justru ada nama lain selain nama yang ada sekarang ini. Ada nama Laode Rusman Untung, yang ternyata kemudian berproses kemudian namanya adalah Laode Rusman Emba. Akronim RAPI adalah jati diri. Kami tampil dengan kejujuran apa adanya. Tidak hoaks, tidak fitnah, dan lain sebagainya. Seringkali kami mendengar difitnah bahwa saya katanya ditampilin oleh Bapak Rajiun Tumada 2 kali, disampaikan dalam video terbuka di salah satu kecamatan. Itu adalah fitnah. Kami RAPI adalah jati diri menampilkan kejujuran. Seringkali juga disampaikan bahwa kami adalah pendatang. Pendatang tapi menguasai semua nama desa di seluruh pelosok Kabupaten Muna. Sementara yang sebelah sana belum kami mendengarkan secara mendetail nama-nama desa yang terpencil seperti apa kondisinya saat ini. Oleh karena itu, RAPI ini adalah jati diri, Rajiun Lapili aslinya bos. Itu yang pertama. Yang kedua, RAPI adalah filosofi. Kami datang untuk merapikan Kabupaten Muna dari segala keamburadulahan yang ada. Bahwa fakta menunjukkan kita pada hari ini amburadulnya yang ada di Kabupaten Muna. Tidak usah jauh-jauh. Kondisi Pasar Laino, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi sekarang ini adalah justru yang paling semrawut dan paling amburadul pengelolaannya. Tidak bisa menutup mata sebagai seorang pemimpin bahwa pedagang kita di Pasar Laino saat ini menjerit. Mereka kemudian memang diberikan kemarin ganti rugi atas kebakaran 5 juta. Tapi 5 juta itu hanya sekedar untuk membeli atap dan seng. Tidak kemudian menutupi modal yang ada mereka akibat pada kerugian. Justru yang terjadi ketika mereka mau masuk untuk menggunakan lot yang ada dalam pasar, ada pungutan yang tidak berdasar. Yang itu kita tadi kalau dilakukan oleh siapa? Ada sampai menyampaikan, ada yang 5 juta bahkan sampai 35 juta. Kami datang untuk merapikan itu semua. Kami juga menyaksikan bahwa begitu ambrolnya kondisi di Pasar Laino. Bagaimana jalan-jalan dari pelelangan. Bagaimana kemudian portal yang masuk untuk penagihan PAD. Saya baru kemarin melewati di sana. Dan ternyata sudah putus menggunakan tali. Kemudian tidak diperhatikan. Apakah seperti ini kita harapkan ke depan? Kami datang untuk merapikan Muna. Kami datang untuk kemudian merapikan Muna dari segala amburadul yang ada. Kemarin kita juga disuguhkan tentang adanya tes CPNS yang coba-coba untuk menerapkan psikotes. Ternyata ujung-ujungnya adalah kamu ketahuan. Ada apa memaksakan untuk psikotes pada tes CPNS Kabupaten Muna? Kami ingin pastikan kalau RAPI ditakdirkan menang, maka semua hal-hal yang amburadul itu insya Allah akan dirapikan dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kondisi pembangunan yang serba amburadul saat ini. Jalan yang ada di Varangga, saya kira tidak bisa menutup mata. Bukan alasan yang sederhana, tapi kita ingin menyatakan bahwa di situ ada amburadulnya seorang pemimpin yang kemudian tidak punya perencanaan yang matang. Sudah dibangun jalan, di tengah-tengahnya ada tiang listrik, tidak bisa dilewati. Ini penghamburan uang-uang. Oleh karena itu, kami datang untuk merapikan Muna. Ada 2 burung merpati, burung kedua singgah di ranting. Ada 2 calon bupati, hanya yang nomor 2 singgah di hati. Terima kasih. Mohon tertib. Untuk calon bupati, kami berikan kesempatan 3 menit. Anda dimulai waktunya dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri ini bukan saya, negeri ini bukan kelompok, negeri ini bukan kekuasaan, tetapi negeri ini adalah punya kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia, beragam suku bangsa, beragam agama, beragam budaya, semua tertampung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Olehnya itu ingin kami sampaikan dalam penutupan pemaparan visi misi kami pada siang hari ini. Kami sudah mendapatkan beberapa hal kaitan tentang persoalan yang terjadi di Kabupaten Muna. Tentu apa yang menjadi bagian yang selama ini dibanggakan dan kemudian menjadi andalan, dan ingin kami sampaikan bahwa janji politik itu dituangkan dalam visi misi. Visi misi dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tentu ini bicara 5 tahun. Pemimpin secara demokrasi diberikan waktu hanya 5 tahun. Jawab dulu apa yang menjadi bagian dari janji-janji politik, kurang waktu yang diberikan secara demokrasi. Bukan kemudian memikirkan pada periode yang lanjutan. Olehnya itu kami sampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari tema visi misi kami adalah merupakan bagian yang dilihat,
yang dirasakan dan insya Allah akan dinikmati. Yang pertama adalah masalah revitalisasi Pasar Sentral Laino. Ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Muna. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pesisir, yaitu pemberian bantuan UMKM ya, di setiap desa wilayah kecamatan dari 22 kecamatan yang ada dalam bentuk klasterisasi. Yang ketiga adalah penyediaan dan pengolahan air bersih. Seperti apa disampaikan orang lain bahwa Tampuna Bale sudah mengalir, itu sama sekali tidak. Saya juga sudah melakukan pengecekan. Kecamatan Watu Putih, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia adalah yang menjadi harapan dan prioritas mereka, bukan jalan tetapi air bersih. Yang kedua adalah menyangkut listrik. Listrik ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sudah mengelilingi di wilayah perbatasan Muna bagian barat, mulai dari Desa Kabangka, Bautara yang sangat dekat dengan Kabupaten Muna Barat, kemudian menuju Wakobalo Agung sampai dengan Desa Wansugi. Dari Wansugi masuk kemudian di Lamanu, dari Lamanu kemudian masuk Latampu, pertigaan KWTBT keluar sampai dengan di Wasolangka, dan kemudian menyangkut infrastrukturnya dasar yang sangat mendalam sekali. Selama dekade berpuluh-puluh tahun tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah yang kemudian hari ini menjabat, dan juga sebelumnya, yaitu mulai dari Wasolangka, Wapuale, Wadolo, Marobo sampai dengan di Bone Kansitala atau Bone Tondo, dan juga yang mulai dari Wasolangka kemudian masuk di Warambe dan Warambe kemudian masuk Bone, ke kiri juga langsung ke Bone Tondo, dan kemudian tembus di Matembura. Ini juga adalah menjadi perhatian yang kemudian diandalkan kurang lebih 1,2 kilo yang kemudian menjadi harapan dari 676 yang wilayah di wilayah daratan adalah keinginan harapan besar bahwa 520 jalan kabupaten, 156 di wilayah pesisir Muna Timur yang baru terklop adalah kurang lebih sekitar 10 km. Saya bisa lihat dengan data yang ada di lapangan. Kita bisa lihat bersama. Dan saya sudah kelilingi 600 titik wilayah yang berada di Muna bagian timur. Terima kasih. Ya, makasih, terima kasih. Saya kira hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode 2021-2026. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baiklah pemirsa, kita telah menyaksikan bagaimana kedua pasangan calon menunjukkan kapasitas mereka. Siapa yang pantas untuk memimpin Kabupaten Muna 5 tahun ke depan? Jawabannya ada di tangan Anda. Semoga tayangan ini dapat membantu Anda dalam mencermati visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon. Saya Dian Mirza pamit undur diri, memilih untuk Kabupaten Muna, memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Yang begitu luar biasa, masing-masing
pasangan calon sudah mengeluarkan visi dan misinya dan juga menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan dengan lancar, dan tentunya ini adalah merupakan modal kedua pasangan calon untuk membangun Muna agar lebih maju dan berkembang dan berdaya saing. Baik, kepada kedua pasangan calon kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk mengambil foto bersama. Kami persilakan. Pasangan nomor 1 dan nomor urut 2 kami persilakan untuk ke atas panggung. Dan teman-teman wartawan yang mau mengambil gambar kami persilakan. Ya, inilah 4 putra terbaik Kabupaten Buna yang tentunya keempat putra terbaik ini siap untuk membangun Muna untuk ke arah yang lebih baik lagi, tentunya untuk membangun Muna agar